Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat walafiat ya, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk hari ini kita akan belajar tematik. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Untuk pembelajaran tematik hari ini Assalamualaikum kita akan belajar warahmatullahi tema wabarakatuh. 4, Hai yaitu anak-anak berbagai bunda yang soleh dan pekerjaan. soleha, Subtema 1, apa kabar jenis-jenis kalian? pekerjaan. Semoga kalian selalu dalam Di sini ada dua pembelajaran ya, yaitu pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Muatan pelajarannya yang pertama ada muatan IPA KD 3.8, menjelaskan contoh kegiatan menjaga sumber daya alam. Yang kedua, muatan IPS KD 3.3, menjelaskan berbagai jenis pekerjaan berdasarkan keadaan alam. Yang ketiga, ada muatan bahasa Indonesia KD 3.5, menjelaskan tokoh dari suatu cerita. Yang keempat, muatan SBDP KD 3.1, memahami gambar dan bentuk 3 dimensi. Yang terakhir, memahami hubungan simbol dengan makna sila Pancasila sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis pekerjaan sesuai dengan keadaan alam. Kedua, siswa dapat menjelaskan contoh-contoh kegiatan menjaga kelestarian sumber daya alam. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan tokoh dari suatu cerita. 4, siswa dapat berkreasi menggambar sesuai kreasinya. Yang kelima, siswa dapat mendiskusikan makna sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita mulai saja pembelajaran pertama, yaitu muatan IPA KD 3.8, pentingnya keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam agar tidak merugikan manusia dan makhluk lainnya. Berikut usaha-usaha yang dapat kita lakukan untuk melestarikan sumber daya alam itu sendiri. Yang pertama, penanaman kembali hutan yang gundul atau lebih dikenal dengan istilah reboisasi. Yang kedua, membuat tambak ikan dan udang di aliran sungai. Yang ketiga, meningkatkan penggunaan sumber daya alam. Gelombang laut yang terus-menerus menerjang tebing tanah akan mengikis tebing tersebut, atau dalam bahasa istilahnya disebut abrasi. Nah, ini adalah contoh yang bisa kita lihat di gambar. Seiring gelombang laut yang terus-menerus menerjang tebing sehingga akan mengikis tanah dari tebing tersebut. Menjaga kelestarian pohon bakau juga bisa menjaga keseimbangan alam di daerah pesisir.
Alasannya ialah pohon bakau ini fungsinya sebagai habitat makhluk hidup dan menahan gelombang air laut. Oke, untuk tugas muatan IPA KD 3.8 itu ada di buku Bupena halaman 3 dan halaman 3 sampai dengan halaman 4. Lanjut, masih di pembelajaran pertama, yaitu muatan IPS KD 3.3, yaitu jenis pekerjaan sesuai dengan tempat tinggal masyarakat. Ada 3 jenis pekerjaan yang sesuai dengan tempat tinggal masyarakat. Yang pertama, jenis pekerjaan di dataran tinggi, seperti contoh berkebun teh, berkebun kelapa sawit, dan masih banyak lagi. Yang kedua, jenis pekerjaan di dataran rendah, seperti contoh bertani atau bercocok tanam padi. Dan yang terakhir, jenis pekerjaan di daerah pantai, yaitu sebagai nelayan atau pencari ikan. Ini adalah contoh tentang alam dari dataran tinggi sampai rendah. Di sini nah, seperti contohnya adalah perkebunan teh, kemudian di daerah Dieng. Dataran tinggi juga bisa dimanfaatkan untuk sayur-sayuran seperti wortel dan berbagai jenis sayur-sayuran. Di sini juga bisa dipahami tentang bakau dan kopi tentang alam di dataran tinggi. Selain dimanfaatkan perkebunan, dataran tinggi juga bisa dijadikan sebagai tempat peristirahatan. Kemudian tentang alam dataran rendah dan pemanfaatannya. Ini adalah contoh-contoh yang pekerjaan yang ada di sektor pantai. Kita lanjut, masih dari pembelajaran 1, muatan bahasa Indonesia KD 3.5, yaitu mengulas isi buku sastra. Menjelaskan satu persatu hal yang dibahas dalam buku dan menilai dan memberi pendapat terhadap buku. Ini seperti contoh, kita memiliki buku Bupena, seperti contohnya dalam buku Bupena ini banyak sekali yang akan kita ulas, seperti data-data buku, lalu inti cerita di dalam buku, manfaat buku dari buku tersebut, lalu yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan buku tersebut.
untuk tugas muatan bahasa Indonesia KD 3.5 itu ada di buku Bukena halaman 5 sampai dengan halaman 6. Oke, selanjutnya masuk ke pembelajaran 2 yaitu muatan SBDP KD 3.1 yaitu menggambar bangunan di sekitar. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menggambar bangunan rumah. Yang pertama yang kita lakukan adalah membuat sebuah garis horizontal. Lalu langkah kedua menambahkan titik hilang pada garis tersebut. Selanjutnya tambahkan kotak di pojok kiri bawah. Selanjutnya yang keempat, bagilah kotak tersebut menjadi dua bagian yang sama besar. Langkah kelima, tambahkan bangun segitiga pada kotak tersebut. Kemudian tandai tiga sudut tersebut dengan titik seperti pada digambar. Langkah selanjutnya, tariklah sebuah garis dari masing-masing titik menuju titik yang hilang. Langkah yang ke-8, tambahkan sebuah garis dinding dan atap. Hingga yang terakhir, ditebalkan garis tersebut dan jadilah sebuah gambar rumah. Untuk tugas muatan SBDP KD 3.1 ada di buku Bukena halaman 9 yaitu Ayo Berlatih. Untuk mengerjakannya dikerjakan di selembar kertas HVS atau kertas A4. Masih di pembelajaran kedua yaitu muatan PKN, makna sila pertama Pancasila. Bunyi dari sila pertama ini yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lalu di sini juga terdapat sikap-sikap yang lebih mengutamakan atau sama dengan bunyi dari sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Lalu yang kedua, melaksanakan kewajiban kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, saling menghormati antar umat beragama. Yang keempat, tidak mengganggu teman saat melakukan ibadah. Dan yang terakhir, bekerja sama dan saling tolong-menolong antar umat beragama. Alhamdulillah, pembelajaran tematik kita hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.